Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua kabarnya teman-teman? Nah, kembali lagi dengan saya Ibu Hana Oktaviana ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menyetorkan hafalan ya. Teman-teman semua akan menyetorkan hafalan kepada Ibu dan juga Ibu akan menjelaskan materi tentang Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan juga nanti Ibu akan paparkan kelebihan dari surat tersebut seperti itu. Nah, teman-teman semua, sebelum kita berdoa, mari kita rapikan terlebih dahulu ya mejanya. Tolong itu diluruskan lagi sedikit mejanya dan juga duduknya harus tangan yang rapi di atas meja. Nah, mari kita berdoa bersama-sama ya dengan duduk yang sopan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, teman-teman semua, sekarang sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen ya satu persatu dari kalian. Yang pertama Fatimah ada Fatimah. Nah, yang kedua Ali ada. Yang ketiga Muhammad ada Muhammad ya. Nah, telah selesai absensi kita. Nah, teman-teman semua, sekarang Ibu akan menyampaikan kemarin kita tuh telah mempelajari tentang materi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 ya. Lalu juga kita kemarin itu telah menganalisis, mengamati, mengidentifikasi, memahami tentang Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Lalu kita juga sudah melihat video tentang 7 keajaiban dunia dan juga kita telah memahami gitu apa sih arti dari syukur dan juga ketakwaan. Nah, lalu teman-teman, pada hari ini Ibu ingin menyampaikan bahwasanya pada hari ini kita akan belajar tentang ini buat tulis ya materinya, tentang mengamati dan juga menganalisis surat Ali Imran ayat 190. Nah, teman-teman, ini materi kita pada hari ini ya, mengamati dan menganalisis Quran surat Ali Imran ayat 190. Nah, materi kita pada hari ini masih bersangkutan sama materi kita yang lalu, masih satu bab, yaitu bab tentang menikmati kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mata pelajaran Al-Qur'an hadis. Nah, teman-teman semua, sekarang Ibu harap pada pertemuan kali ini kita telah selesai untuk menghafal, telah menyelesaikan hafalan kita pada Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 ya. Yang kemarin kita belum selesaikan. Lalu juga Ibu harap kalian dapat memahami, menganalisis, mengidentifikasi, menemukan dan juga mencermati apa saja kekuasaan Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 ya teman-teman semua. Nomor absen 3 ingin menghafal surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا طلعها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Sadaqallahul azim. Kita sudah selesai ya tadi sampai absen
Ibu sudah tahu nilainya di kertas ini. Nanti Ibu umumkan pada pertemuan ketiga. Nah, teman-teman semua, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190. Baik teman-teman semua, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu dengan membaca bersama-sama Quran Surat Ali Imran ayat 190. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Ibu minta kalian untuk menuliskannya kembali Quran Surat Ali Imran ayat 190 ini di buku kalian masing-masing ya. Nah, beserta artinya juga. Saya semua menulisnya. Nah, sekarang Ibu mau kalian membaca kembali arti dan juga Quran Surat Ali Imran tersebut ya. Baca bersama-sama, baca dalam hati, maaf, baca dalam hati dan juga amati dan juga resapi apa yang ada dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 tersebut. Jika sudah, alhamdulillah, taruh bukunya di atas meja kalian saja dalam posisi terbuka. Nah, lalu Ibu akan memberikan kalian tayangan video terkait tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi ini, tanda-tanda kekuasaan Allah dan kasih sayangnya seperti itu. Selamat menikmati tontonannya. Tolong dianalisis ya, tolong dianalisis, diamati, dicermati. Silahkan dilihat tayangan videonya. Penciptaan alam semesta. Studi mengemukakan alam semesta tak bisa bertahan lebih dari 1 detik. Contohnya, Big Bang seharusnya memproduksi jumlah yang sama antara matter dan antimatter. Jika tidak, alam semesta akan hancur. Namun sebaliknya, ilmuwan menemukan jumlah matter justru lebih banyak dan alam semesta tetap tercipta. Hal ini sama sekali tak bisa dijelaskan ilmuwan. Kombinasi jarak antara planet-planet di tata surya cukup misteri. Bumi berada pada jarak yang pas dari matahari, tidak terlalu dekat hingga membakar dan tidak terlalu jauh hingga membeku. DNA manusia. Penelitian gen manusia yang dilakukan Francis Collins pada tahun 2007 menyatakan DNA manusia menyimpan bukti keberadaan Tuhan. Collins mengungkapkan DNA adalah bahasa Tuhan. Gen manusia begitu sangat kompleks dengan data yang mencapai miliaran. Tak bisa dipungkiri, hal seperti ini tentu lahir dari sesuatu yang sangat hebat di luar jangkauan intelijensi manusia. Beberapa pertanyaan dari Collins yang menguatkan argumennya bahwa Tuhan itu ada, antara lain, apa arti hidup? Siapa memulai alam semesta? Dan siapa sosok hebat yang mampu menciptakan DNA yang sangat rumit itu? Pintu neraka di kolak. Pada tahun 1999, ilmuwan dari Uni Soviet melakukan penelitian geologi dengan menggali lubang di semenanjung kota. Wilayah tersebut berada di perbatasan antara Norwegia dan Finlandia. Namun, penelitian geologi berubah setelah ditemukan lubang sedalam 12 km dengan berbagai keanehan. Lubang tersebut kemudian diberi nama Super Deep Borehole. Keanehan geologi yang ditemukan selama masa penggalian sungguh di luar pemikiran manusia. Mulai dengan munculnya anomali geologi tak wajar, yang ditandai dengan suara-suara aneh hingga suhu lubang mencapai 180 derajat Celcius. Ini merupakan suhu terpanas yang mampu melelehkan manusia. Penemuan itu memunculkan teori tentang keberadaan neraka yang tepat di bawah kaki kita berpijak. Penemuan Super Deep Borehole sangat mirip dengan gambaran neraka sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, kami menyediakan bagi orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Al-Quran Surah Al-Insan ayat 4. Setelah ini Ibu akan memberikan materi bacaan kepada kalian lewat PowerPoint. Nanti kalian bisa baca di papan tulis bareng-bareng. Ibu akan tayangkan. Lalu kalian di situ tolong kalau bisa kalian sambil rangkum dan juga ditulis di buku poin-poin yang sangat penting ya, agar kalian bisa nanti ada bahan untuk presentasi kalian dan juga jika ditanya kalian bisa menjawabnya seperti itu. Baik, Ibu akan menanyakannya sekarang.
semua, alhamdulillah tadi kita telah selesai ya membaca materi terkait kebesaran dan kekuasaan Allah, dan juga melihat video tentang kekuasaan Allah dan kebesaran dan kasih sayangnya di muka bumi ini. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk menganalisis dan menuliskannya, mengidentifikasikannya di buku kalian masing-masing. Dimulai dari sekarang ya teman-teman. Jika sudah kalian analisis, Ibu akan memberikan kalian kesempatan untuk bertanya tentang hal yang belum kalian pahami dari analisis tersebut. Misalkan dari video yang tadi Ibu berikan kepada kalian, atau materi bacaan yang tadi Ibu berikan. Jika belum ada yang belum dipahami, silakan bertanya sekarang. Jika tidak ada yang bertanya, alhamdulillah ya, berarti sudah paham semua. Nah, lanjut kita ke sesi selanjutnya. Semua, alhamdulillah, sekarang Ibu mau kalian membentuk kelompok untuk mendiskusikan, lalu mengidentifikasi, menganalisis apa saja isi kandungan dari Quran Surah Al-Imran ayat 190, dan juga tentang kekuasaan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, dari video-video dan juga bacaan tadi. Nah, jika sudah kalian diskusikan berkelompok, nanti kalian presentasikan maju satu kelompok masing-masing, satu maju ke depan. Lalu nanti setelah itu kelompok yang lain, jika kelompok satu sudah mempresentasikan, maka audiens atau kelompok lain boleh bertanya kepada kelompok satu. Nah, lalu kelompok satu juga harus menjawab apa yang mereka tahu tentang tadi yang belum dipahami oleh teman-temannya, seperti itu. Nah, lalu teman-teman, sekarang kalian saling bertukar informasi ya, maksud Ibu presentasi itu. Nah, lalu teman-teman sekarang silakan buat kelompok dari 1 sampai 10 ya kelompoknya. Lalu satu kelompok boleh berisi 5 orang. Sudah selesai ya kelompok mendiskusikan dan mengidentifikasi lalu menganalisis surat Al-Imran 190, 190 dan juga tentang kekuasaan dalam Allah ya. Nah, sekarang Ibu panggilkan kelompok satu untuk maju. Silakan presentasikan yang sudah kalian dapatkan dari hasil analisis tadi. Terima kasih kepada kelompok satu. Nah, sekarang kelompok satu membuka pertanyaan. Silakan untuk kelompok lain bertanya, atau audiens lain boleh bertanya apapun tentang materi ini kepada kelompok satu, gitu, apa yang belum dipahami. Saling bertukar informasi dan berkomunikasi seperti itu. Silakan kelompok lain bertanya. Ada dari kelompok 4, 5, dan juga 9 yang lain bertanya. Silakan kelompok satu untuk menjawab teman-temannya yang belum paham. Jelaskan kepada mereka apa yang tadi mereka belum paham. Nah, setelah itu nanti kalian bertukar dengan, jika sudah kelompok satu lanjut kelompok 2, 3 dan seterusnya untuk presentasi, lalu bertanya seperti itu ya, diulangi sampai kelompok terakhir yaitu kelompok 10. Teman-teman, tadi kita udah presentasi ya, udah mengamati, lalu menonton video tentang kekuasaan dan rahmat Allah di muka bumi ini, seperti itu. Lalu kita juga sudah tahu isi kandungan dari Quran Surat Al-Imran ayat 190. Nah, di penghujung pembelajaran kali ini, Ibu ingin menyimpulkan sedikit ya tentang Quran Surat Al-Imran ayat 190. Nah, teman-teman semua, dari yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di muka bumi ini, seperti itu. Di situ tuh pada video tersebut dan kebesaran Allah tersebut, Allah itu ingin menunjukkan pada seluruh manusia bahwasanya Allah itu terlibat gitu. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, seperti itu. Nah, dan juga Allah tuh ingin memberitahukan kepada seluruh manusia bahwasanya dalam penciptaan langit dan bumi gitu, pergantian siang dan malam itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu tanda-tanda tersebut akan disadari oleh orang-orang yang berakal, seperti itu. Nah, di sini orang-orang yang berakal itu yang dimaksud adalah ya orang-orang yang berakal, bukan hanya orang Islam. Maksud Ibu seperti ini. Orang yang non-Islam juga berakal, tapi mereka ada nggak nih orang yang
bisa notice atau enggak mengetahui tentang tanda-tanda kebesaran Allah ini, lalu dia tuh paham dan juga merasa bergetar hatinya ketika mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah ini gitu. Nah, berarti jika dia merasa seperti bergetar lalu juga merasa seperti mendapatkan hidayah, berarti orang non Islam tersebut termasuk orang yang berakal karena dia telah mengetahui dan juga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui kekuasaan Allah gitu. Nah, lalu teman-teman semua, dari sini kita dapat mengetahui ya bahwasanya Allah itu ingin kita itu terus berada di jalannya, dalam jalan ketakwaan dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengimani Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dan juga kita harus selalu mengamalkan ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah gitu. Dan juga yang pastinya kita harus selalu bersyukur apa saja yang telah Allah berikan untuk kita selama ini sampai detik ini. Nah, teman-teman, Ibu mau memberi kesempatan kepada kalian satu kali lagi untuk bertanya apa saja yang belum kalian pahami dari materi tentang kekuasaan Allah ini dan juga Quran surat Al-Imran ayat 190. Silakan teman-teman. Ada? Oh, tidak ada. Baik, jika tidak ada, kita akan menutup pembelajaran ini dengan membaca doa kifaratul majelis bersama-sama ya. Oh iya, sebelum itu Ibu lupa, maaf. Ibu ingin memberikan kalian tugas yaitu menghafalkan Al-Quran surat Al-Imran ayat 190. Jika tadi kita sudah menyatakan hafalan Al-Quran surat Al-Imran ayat 1 sampai 10, sekarang Ibu memberikan tugas pada kalian untuk menghafalkan Al-Quran surat Al-Imran ayat 190. Nah, teman-teman semua, tadi Ibu ingin menilai sedikit ya tentang presentasi yang kalian bawakan. Itu sudah cukup bagus sangat menurut Ibu. Lalu mungkin hanya kurang sedikit tentang pembawaannya gitu. Pembawaannya mungkin kurang pede atau enggak kurang lancar gitu berbicaranya. Mungkin itu gampang dapat ditingkatkan kembali dengan belajar. Nanti kita bisa belajar ngomong sendiri di depan kaca gitu ya. Nah, itu aja sih yang Ibu koreksi dari pelajaran hari ini. Tidak ada lagi. Nah, baik teman-teman semua, sekarang kita sudah berada di penghujung pembelajaran, maka Ibu akan menutup pembelajaran kali ini dengan membaca bersama-sama doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, makasih teman-teman semua sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.